Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? The third grade students of Ataqwa Elementary School. I hope you guys are doing well and feeling healthy. And during this pandemic, I hope you always keep your body clean, wash your hands frequently, and keep away from crowd. Oke, yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang there is and there are. Apa itu there is and there are? Mari kita simak baik-baik ya. Be ready guys. There is dan there are sama-sama mempunyai arti ada dalam bahasa Indonesia. Ada. The difference is, perbedaannya itu there is untuk sesuatu yang tunggal atau jumlahnya satu, sedangkan there are untuk sesuatu yang jamak atau jumlahnya lebih dari satu, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 5 miliar, 6 miliar, pokoknya lebih dari satu. Kalau dalam bahasa Inggris disebutnya plural ya. Jika dalam bahasa Indonesia contohnya, ini contoh ada dua kalimat seperti berikut. Kalimat pertama, ada buku atau ada sebuah buku. Kalimat kedua, ada 3 buku. Nah, untuk kalimat yang pertama ini jika diterjemahkan ke bahasa Inggris menggunakan there is, karena bukunya ada satu ya, sebuah itu kan satu. Jadi dalam bahasa Inggris seperti ini, there is a book ya. Kemudian contoh untuk kalimat kedua, ada 3 buku, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris seperti ini, there are 3 books ya. Nah, untuk kalimat pertama ini tadi ada there is a book. Ini dalam bahasa Inggris ya, jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia ini artinya bisa seorang, seekor, sebuah, atau sesuatu. Pokoknya untuk sesuatu yang jumlahnya itu satu atau tunggal ya. There is a book, ada sebuah buku ya. Jadi untuk benda tunggal harus menggunakan there is. Sedangkan untuk yang nomor 2 menggunakan there are, seperti tadi there are 3 books. Nah, perbedaannya untuk objek yang disebutkan di situ kan book ya, itu harus ditambahkan huruf s. Jadi there are 3 books. Itu perbedaannya. Book itu harus ditambahkan huruf s jadi books untuk menunjukkan bahwa buku itu jumlahnya lebih dari satu. Jadi fungsi S atau tambahan huruf S pada setiap kata benda itu untuk menunjukkan bahwa benda tersebut jumlahnya lebih dari satu. Contoh, jika bukunya satu kan book tadi ya, book. Bukunya 2, books. Atau 2 books, bukunya 3, 3 books ya. Dan seterusnya sampai berapapun itu, kalau lebih dari satu harus ada huruf S-nya. Contoh lain misalkan pensil, jadi pencils untuk benda lebih dari satu. Bagnya cuma satu, bagnya lebih dari satu, bags. Tapi yang perlu diperhatikan, perlu diingat nih ya, sebagai permulaan saja karena ini sifatnya luas dan untuk tingkat yang lebih tinggi nanti kalian akan lebih mendalami lagi. Dalam bahasa Inggris ini ada beberapa kata yang tidak beraturan ya, seperti itulah bahasa Inggris. Tetapi kita untuk belajar ini hanya perlu membiasakan kok, biar gampang. Untuk belajar bahasa asing kita harus membiasakan. Jadi ada beberapa kosakata, kata benda. Kalau dalam bentuk tunggalnya seperti ini, contoh tadi book ya. Nah, untuk jamaknya tinggal ditambahkan huruf S. Nah, ada beberapa kata yang tidak seperti itu. Saya beri 2 contoh aja ya. Contoh yang pertama itu child.
Child itu artinya anak. Nah, tapi ini anaknya berarti jumlahnya hanya satu atau tunggal. Child. Bagaimana dengan anak jika lebih dari satu atau anak-anak? Dalam bahasa Inggris ini tidak child, tidak ditambahkan huruf S tapi menjadi children. Nah, children. Contoh lain, foot. Foot itu kalian tahu ya artinya kaki, tapi itu untuk menunjukkan bahwa kakinya itu jumlahnya satu. Bagaimana jika jumlahnya lebih dari satu? Artinya misalkan itu bukan, tadinya kan foot tidak menjadi foods ya, tapi foot untuk jumlah satu berubah menjadi feet, FEET, untuk yang berjumlah lebih dari satu. Ya, itu untuk beberapa saja ya. Nanti di tingkat sekolah yang lebih tinggi, mungkin di SMP atau di SMA, kalian pasti akan lebih sering menjumpai beberapa kosakata yang tidak beraturan seperti itu. Oke, sekarang mari kita coba praktekkan dalam latihan. Please open your book Hello Jakarta on page 13, halaman 13 ya, yang bagian D. Complete the sentences with there is or there are. Jadi diisi dengan there is atau there are. Kita langsung coba latihan ya. Number 1. Nah, ini bendanya itu dilihat ada satu. Dengan melihat ini saja kita sudah bisa menjawab bahwa nomor 1 itu there is. Ya, terlebih di sini ada yang menunjukkan bahwa benda tersebut jumlahnya tunggal. Ya, there is a small ondel-ondel doll. Ada sebuah boneka ondel-ondel kecil. Number 2, dilihat jumlahnya ada berapa? 2, lebih dari 1, entah itu 2, entah itu 3, entah itu 4 juta. Itu berarti lebih dari 1 atau jamak. Dan di sini juga sudah disebutkan 2 ya. Jadi gampang sekali. There are. Gitu ya. Number 3, bendanya dilihat jumlahnya ada 1. Jadi pastilah jawabannya there is. Masih gampang. Nomor 4 juga kita lihat gambarnya ada 1 ya, ada 1 ondel-ondel statue, patung. Statue itu patung. Di sini dijelaskan lagi dengan sebuah. Pasti di sini there is a big ondel-ondel statue in the middle of the park. Ada sebuah patung ondel-ondel besar di tengah-tengah taman. Number 5, kita lihat objeknya atau bendanya ada berapa? Banyak ya, lebih dari 1 ya. Kita berarti jawab there are. Oh ya, di sini ada a lot of. Ini satu kesatuan ya, jadi jangan dipisahkan ini sendiri, karena sendiri tadi itu artinya sebuah, seorang, seekor, dan sesuatu untuk benda yang jumlahnya lebih dari jumlahnya cuma 1. Nah, sedangkan a lot of ini itu untuk menunjukkan benda yang banyak. Ini artinya sama dengan many ya, sesuatu yang banyak. Kita lanjut on page 14, masih ada ya. Kita lihat objeknya ada 1 gambarnya, yaitu bag. Kemudian di sini diperjelas lagi ada jadi jawabannya there is. Next, number 7, dilihat gambarnya ada banyak ya, orangnya ada banyak itu. Dan di sini diperjelas dengan ada tambahan huruf S pada objeknya. Nih, musicians. Kalau musician cuma 1, tapi ini ada S-nya, musicians, berarti lebih dari 1. And the answer is there are.
Udah paham ya? Berikutnya number 8. There is. Gampang dong, gambarnya cuma satu. Ya, di sini juga diperjelas dengan one. There is one female ondel-ondel in the street. Ada sebuah ondel-ondel perempuan, ada satu ondel-ondel perempuan di jalanan. Next, number 9. Nah, ini yang tadi kata yang saya bahas tadi ya. Di sini ada children. Kalau bendanya satu, benda anak ya. Kalau jumlahnya satu itu kan child. Tapi berubah menjadi children ya, bukan child seperti ini ya. Seperti yang tadi saya jelaskan, untuk menunjukkan children ini untuk menunjukkan bahwa anaknya ini lebih dari satu. Ya, berjumlah lebih dari satu. Jadi di sini untuk yang lebih dari satu, there are, sudah pasti. Ini kalian pasti bisa menjawab ini. Jika saya sediakan soal seperti ini, pasti kalian bisa menjawab dengan cepat. Kemudian yang terakhir adalah number 10. There is ya, di sini sudah ada one. Gampang sekali. There is one male ondel-ondel shaking my hand. Ada satu ondel-ondel laki-laki yang menjabat tangan saya. Okay, that's enough for today's material about there is and there are. Karena materinya menurut saya lumayan mudah ya buat kalian yang pinter-pinter. Jadi saya tidak akan memberi latihan dalam bentuk soal untuk hari ini. Dan juga karena bahasa Inggris SD sekarang ini harus bertemakan budaya Jakarta. Jadi tugasnya untuk hari ini, kalian buka dulu buku kalian yang halaman 19 yang ini. Nah, tugasnya hari ini kalian menggambar dua ondel-ondel, satu male ya, satu yang male yang laki-laki, satu female perempuan. Nah, berikut juga ada ketentuannya. Untuk yang laki-laki, it has a red face, harus berwajah merah ya, wajahnya merah. It has a thick black mustache. Thick ini tebal, black hitam, ini artinya kumis hitam yang tebal. Jadi selain punya wajah yang merah, kumisnya harus hitam dan tebal. Kemudian ketentuan yang terakhir, ada warna hijau, merah, biru, kuning, dan ungu di kembang kelapenya ya. Tahu ya kembang kelape ya, yang bagian ini. Nah, ini namanya kembang kelape. Satu lagi untuk ondel-ondelnya yang female, yang perempuan, ketentuannya adalah it has a white face, mempunyai wajah yang putih. It has red lips, bibirnya berwarna merah. Kemudian yang terakhir, there are pink, orange, blue, green, and brown kembang kelape ya. Jadi di kembang kelapenya seperti tadi ada warna pink, orange, biru, hijau, dan coklat. Okay, that's enough for today's learning activity. I think that's enough. Thank you for listening. Thank you for your attention. I hope you understand easily. Thank you and see you next week. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.